asru hiya salatul wusta. Dan bermula salat asar. Dianya salat asar itu salat pertengahan. Lisihatil hadisi bihi, karena sahih hadis bihi dengannya salat asar. Fahiyya, maka bermula dianya salat asar, afdalus salawati, itu seafdal salat. Wa yaliha subhu, dan mengiringiha akannya salat asar oleh salat subuh. Summal isya'u, kemudian salat isya. Summa zuhru, kemudian salat zuhur. Summal maghribu, kemudian salat maghrib. Kama istadharu syekhuna, sebagaimana barang yang telah menuntut zahirhu akannya barang oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami minal adillati, daripada segala dalil-dalil. Jadi salat asar dinamakan dengan salat wusta ataupun salat pertengahan. Kenapa dinamakan salat pertengahan? Karena jelas hadis yang mengatakan bahwasanya salat asar itu salat pertengahan. Bukan salat zuhur salat pertengahan, tapi salat asar. Salat zuhur salat permulaan. Salat asar adalah salat pertengahan. Di antara 5 waktu salat, salat yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, dan jikalau kita berdoa di dalam salat tersebut cepat dikabulkan, itulah salat asar. Jikalau kita berdoa sesudah salat asar sangat afdal, cepat dikabulkan. Apalagi kita berdoa di dalam salat asar. Di antara 5 salat yang paling banyak pahalanya itulah salat asar. Kemudian mengikuti salat asar, salat subuh. Peringkat kedua, berdirinya salat subuh. Yang ketiga, salat isya. Yang keempat, salat zuhur. Yang kelima, salat maghrib. Namun yang paling banyak orang lakukan salat maghrib. Yang paling banyak tidak ada orang paling malas orang melaksanakan salat, itulah salat asar. Salat yang paling banyak pahala itu yang paling banyak orang tinggalkan. Salat yang paling sedikit pahala itu yang paling banyak orang lakukan. Memang dunia ini sudah seperti itu. Manusia pun juga seperti itu. Dah saja aku gaji tamang masjid dah gaji yang grill. Dalam doa nasi maya gimana? Dalam doa nasi maya. Cara berdoa di dalam salat pakai bahasa Arab. Tempat berdoanya dalam rukuk dan dalam sujud. Dalam duduk di antara 2 sujud sehabis bacaan tahiyat. Wa innama faddalu jama'ata subhi wal isya'i li'annaha fihima asyakkun. Dan hanya saja dilebihkanlah jamaah subuh dan jamaah isya. Karena bahwa sesungguhnya jamaah fihima, pada keduanya subuh dan isya, asyakun itu sangat sukar. Jadi jikalau kita salatnya berjamaah subuh dan isya, itu pahalanya luar biasa. Di antara jamaah-jamaah salat yang lain, lebih banyak pahala kita berjamaah salat subuh dan salat isya. Alasannya kenapa? Karena banyak orang yang sukar untuk melakukannya, sangat sulit. Ada aja alasan untuk tidak mau jamaah isya dan subuh. Apalagi subuh banyak orang tidur.
Ramadan kau. Maka kalau kita ingin memantapkan diri mencari banyak pahala daripada jamaah, usahakan jangan tinggal jamaah isya dan jamaah salat. Karena di situ gudangnya pahala. Qala Rafi'i, telah berkata oleh Imam Rafi'i, kana subuhu salatul adami, adalah salat subuh itu salat Nabi Adam. Wa zuhru salatul Daudi, dan bermula salat zuhur itu salat Nabi Daud. Wal asru salatu Sulaimani, dan bermula salat asar itu salat Nabi Sulaiman. Wal maghribu salata Yaquba, dan bermula salat maghrib itu salat Nabi Yaqub. Wal isya'u salatu Yunusa, dan bermula salat insya itu salat Nabi Yunus. Sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Intaha, habis kalam Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i mengatakan salat subuh adalah salat Nabi Adam. Maka ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam cuma satu waktu salat, iaitu salat subuh. Kalau kepada Nabi Daud salat zuhur. Kalau kepada Nabi Sulaiman salat asar. Sedangkan Nabi Yaqub diwajibkan salat maghrib, dan Nabi Yunus diwajibkan salat isya. Maka para nabi yang terdahulu waktu salatnya cuma satu. Dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang sebelum Nabi Daud, mereka melaksanakan salat seperti salat Nabi Adam. Artinya mereka salat di waktu subuh. Wa i'lam anna salata tajibu bi awalil waqti wujuban mausi'an. Dan ketahui olehmu bahawa sungguh salat itu diwajibkan dengan awal-awal waktu. Wujuban, hal keadaan wajib, musi'an, yang luas ianya waktu. Falau, maka sabit baginya seseorang oleh mentakhir daripada awal waktu ila wuquti, hingga waktu yang memperluas ianya waktu akannya sembahyang. Syarti, dengan syarat ayya'azima, bahawa sungguh lemah ianya seseorang, bahawa sungguh lemas ianya seseorang ala fi'liha, di atas perbuat akannya salat fihi, di dalamnya waktu. Jadi wajib salat di awal waktu, masuk waktu salat. Boleh salat di akhir waktu dengan catatan waktu yang tersisa masih bisa kita laksanakan salat dari pertama sampai selesai. Tidak selesai salat sudah habis waktu salat. Boleh melaksanakan salat di akhir waktu dengan catatan kita tidak sanggup melaksanakan salat di awal waktu karena sakit atau hal-hal lain. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha falikulli ada'un wa illa faqada'u. Walau adraka, dan jikalau memperdapat ianya seseorang fil waqti, dalam waktu rak'atan, akan satu rakaat. La duniha, tidak yang lainnya satu rakaat. Falikulli, maka sabit
bagi tiap-tiap salat adaun itu tunai. Wa illa faqada'un, dan jika tidak niscaya maka bermula dianya salat itu qada. Jadi jikalau kita salat di akhir waktu salat, cuman kita mendapatkan 1 rakaat dalam waktu salat. Misalkan salat zuhur, kita salat di penghujung waktu zuhur, cuman yang dapat 1 rakaat di dalam waktu zuhur, 3 rakaat lainnya sudah masuk ke waktu asar. Yang kita salat di dalam waktu zuhur itu dinamakan dengan salat tunai, dan yang 3 rakaat di luar daripada zuhur dinamakan dengan salat qada. Wa yu'athimu bi ikhraji ba'dihha 'anil waqti wa in adraka rak'atan. Dan berdosa ianya seseorang dengan sebab keluar sebahagiannya sembahyang daripada waktunya salat. Wa in adraka rak'atan, dan sekalipun memperdapat ianya seseorang akan 1 rakaat. Jadi jikalau kita salat 1 rakaat di dalam waktu, yang lainnya di luar waktu, salatnya sah, cuman berdosa. Na'am law syara'a fi ghairil jumu'ati wa qad baqiya ma yusa'uha jazalahu bila kirahatin. Na'am, ia begitu law syara'a, jikalau melaksanakan salat ianya seseorang fi ghairi jumu'atin, pada selain salat Jumat. Waqad baqiya, dan sungguh telah kekal ianya waktu akan barang, yang memperluas ianya barang akannya salat. Jazalahu, niscaya boleh lahu baginya takhir salat bila kirahatin, dengan tanpa makruh. Jadi jikalau kita salat selain daripada salat Jumat, namun salatnya di akhir waktu, boleh kita laksanakan di akhir waktu dengan catatan salat yang kita lakukan tidak akan lewat daripada waktu salat tersebut. Ayutawilaha bil qiraati au zikri hatta yakhrujul waktu. Akan bahwa memperpanjang ianya seseorang akannya salat bil qiraati, dengan qiraah ataupun zikir, sehingga keluarlah waktu. Wa illam yuqi, dan sekalipun tidak memperbuat ianya seseorang minha daripadanya salat rakaatan, akan 1 rakaat fihi di dalamnya waktu, alal mu'tamadi, berdasarkan di atas pendapat muktamad. Fa illam yabqa, maka jika tidak kekal daripada waktu akan barang yang memperluas akannya barang, au kanat, ataupun ada ianya salat itu Jumat, lam yajuz, niscaya tidak boleh memperpanjang salat. Jadi selain daripada salat Jumat, jikalau masih ada waktunya panjang, boleh melaksanakan salat di akhir waktu. Dan kalau salat Jumat, tidak boleh menunda salat. Kemudian jikalau salat lama selesai salat hingga keluar waktu salat gara-gara perkara panjang bacaan dalam salat ataupun banyak zikir dalam salat, menurut pendapat muktamad itu boleh, tapi tidak boleh pada salat Jumat. Selain daripada salat Jumat boleh.
Wala yusanu iktisaru ala arkani salati li idraki kulliha fil waqti. Dan tidak disunatkan oleh meringkas di atas rukun salat di idraki kulliha karena memperdapat akan tiap-tiapnya salat fil waqti di dalam waktu. Jadi tiada sunat untuk meringkas salat dengan melakukan yang rukun-rukun saja. Jikalau masih waktu salat luas. Tapi kalau waktu salat sudah sempit, jikalau kita laksanakan sunat-sunat yang ada dalam salat, maka salat kita akan berada di luar waktu. Di situ disunatkan meringkas salat. Melakukan yang rukun-rukun saja.